dilihat dari sekarang kayaknya zaman-zaman sekarang kok kayak banyak orang yang konten diri sendiri untuk launch mungkin produk mereka sendiri Ya, atau mungkin ya. apa. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Ko Frans dan Ci Olive, pemilik Olive Cosmetic di Malang. Apa kabar Ko Frans? Baik, Mas Sam. Ci Olive, apa Iya, kabar? baik. Senang bisa hadir di podcast SI Indonesia. Kita mau sedikit sharing-sharing ya, berbagi pengalaman, kesuksesan dari toko Olive Cosmetic ini. Boleh. Nah, mungkin pertanyaannya untuk Ci Olive dulu ya. Boleh. Karena namanya Olive Cosmetic nih, jadi kita langsung menanyakan ke sumbernya ya. Iya. Jadi C Olive asal muasal membangun atau mendirikan toko ini kenapa C? Asalnya sih karena dari aku sendiri suka banget sama kosmetik, terus kayak suka ini ya exploring produk-produk kosmetik. Jadi justru itu jadi pingin banget rasain ke warga Malang untuk bisa belanja produk-produk yang secara lengkap, terus harga juga terjangkau. Jadi warga Malang bisa ngerasain nggak perlu keluar kota atau mungkin beli just tip apa gitu. Yang pasti Bisa kan belanja. kalau di offline pasti barang-barangnya asli ya. Bener, original. Terus Bepom kan juga yang terpenting kan kalau di sini. Nah C Olive, saya sempat dengar C Olive juga pernah import produk dari Thailand. Nah itu bisa ceritain sedikit kan? Ya berawalnya sih dari diri sendiri ya. Awalnya kan pingin banget tuh kayak kulitnya tuh glowing, putih gitu ya. Terus coba-cobain produk Thailand, kok kayaknya cocok nih. Terus kebetulan pas itu di Indo belum ada ya, jadi diajakin sama partner yang di Jakarta untuk coba distribusi di Indonesia. Terus kebetulan mereka juga memutuskan untuk yaudah coba handle yang di area Jawa Timur sama Bali. Terus akhirnya yaudah deh berawal dari distribusi Precious Skin itu di Jatim sama Bali. Bali, makanya harus ada nih ya toko secara fisiknya ya. Iya benar. Ya. Nah, Ko Frans, toko kosmetik Olive ini bisa cerita nggak tahun berapa dimulainya dan gimana sih bisa dapat tempat di sini gitu? Jadi sebenarnya kita memang baru ya, istilahnya kita pendatang baru karena kita memang Februari tahun 2025 kita baru opening gitu lah ya istilahnya. Setahun nih belum ya, baru setahun. bulan depan nih setahun. Betul, aduh semoga lancar-lancar ya 1 tahunnya nanti. Amin, Nah, kita doakan. kenapa kok akhirnya kita milih di Malang gitu kan istilahnya di Malang, for exactly-nya di area Soekarno-Hatta gitu. Kenapa kok akhirnya di sini gitu bercokol offline store-nya, karena sebenarnya si Olive Store ini kita juga ada partner lain sebenarnya di Jakarta gitu. Jadi waktu itu dari partner yang di Jakarta sama Olive cari-cari lokasi yang oke. Akhirnya kita lihat kayaknya kok Suhat ini bisa jadi satu lokasi yang mendatangkan market yang pas ya. Terutama kan kalau di Malang kita tahu banyak mahasiswa. Jadi kayak 50% populasi kota Malang ini kayaknya mahasiswa sendiri gitu kayaknya, Pak. Jadi kita akhirnya berfokus kayaknya kita harus targeting marketnya lebih banyak mahasiswa nih gitu. Nah karena Soekarno-Hatta ini identik dengan tempat nongkrongnya mahasiswa, tempat mahasiswa pastilah ke Suhat gitu. Jadi akhirnya kayaknya Suhat bisa menjadi salah satu tempat yang oke untuk kita bikin Olive Store yang offline gitu sih sebenarnya ceritanya awalnya. Oke, menarik ya. Berarti udah hampir 1 tahun nih, bulan depan ulang tahun yang pertama. Nah, kira-kira nih dalam waktu yang ya hampir setahun ini ada kendala nggak sih mengelola toko kosmetik seperti ini? Kendala, kalau ditanya ada kendala nggak? Kalau nggak ada ini saya yang takut malahan Pak. Gitu ya? Pasti ada kendala lah. Kalau dalam bisnis harusnya ada kendala, tapi yang penting kan kita bisa overcome itu gitu ya. Jadi kendalanya banyak banget. Kalau saya kan memang lebih banyak fokusnya di marketing dan business development-nya. Jadi memang kendala di kita memang lebih banyaknya menantangnya
di era yang sekarang ini kan kayak kompetitor banyak, brand juga banyak gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin gimana caranya teman-teman masyarakat Malang ini tahu kalau Ori Store tuh lengkap, ori, brand yang Anda cari ada di sini gitu. Jadi saya mulai dari apa ya, survei, mungkin market research-nya juga kita terus perdalam terus, kita kembangin terus, masih sampai sekarang, bahkan kita belum setahun ini kita masih terus coba kembangin gitu ya. Karena kendala untuk mengenalkan itu jujur agak susah juga ya, maksudnya nggak yang mudah gitu memperkenalkan sebuah brand baru. Jadi kita harus terus gali gitu, gimana ya channel-channel apa yang cocok, yang bisa masuk ke target utama kita kayak mahasiswa atau young moms gitu kan. Jadi kita harus pilih channel-channel marketing yang cocok gitu. Itu salah satu aja ini ya Pak ya. Kendalanya masih banyak lagi pastinya, mulai dari handle customer, mau sama teman-teman distributor juga, pastinya kan kita juga pasti ada sometimes ada miscommunication, ada juga yang mungkin salah-salah info kayak gitu kan biasanya. Jadi kendala-kendala itu pasti muncul lah, tapi kan ya kalau nggak ada kendala itu kita nggak belajar nanti Pak ya. Gitu. Jadi ya semoga dengan kendala-kendala ini kita malah bisa memperbaiki diri lagi gitu sih. Nah kalau J Olive sendiri, saya sering lihat juga sih di IG-nya Olive Kosmetik ya. Saya sebutnya Olive Kosmetik atau Olive Store? Olive Store. Olive Store. Oke. Jadi di Olive Store ya, di IG-nya saya lihat si Olive sering buat konten-konten. Iya. Nah, memang dari dulu seneng buat konten atau juga niatnya menjadi kayak content creator? Mungkin awalnya ini didorong oleh conference ya di sini. Jadi kan dari awal itu aku sangat malu-malu banget orangnya, nggak terlalu pede banget di depan kamera juga. Tapi di sini conference mendorong jati diriku untuk kayak oke, bisa kayaknya untuk buat konten gitu bareng. Awalnya barengan sih, yang di awalnya barengan, terus tambah kelamaan di sini mau dicoba untuk didirikan untuk sebagai konten kreator gitu. Jadi lebih mungkin nanti kedepannya lebih ke personal branding juga ya? Personal branding juga, benar. Nah kalau misalnya menurut Olive, personal branding itu bisa ngebantu juga ya awareness toko Olive Store ini? Kayaknya cukup membantu sih memang. Dilihat dari sekarang kayaknya zaman-zaman sekarang kok kayak banyak orang yang konten diri sendiri untuk launch mungkin produk mereka sendiri atau mungkin apa. Kayaknya banyak yang ini sendiri sih. Soalnya ini kan istilahnya gimana ya, kalau teman-teman zaman sekarang itu sukanya kan aku kayaknya relate deh sama orang itu gitu. Kayaknya aku bakal relate juga sama produk yang dia bawakan. Kalau dia pakai itu, kenapa aku nggak bisa pakai produk itu? Jadi makanya memang personal branding kayaknya menjadi salah satu langkah yang tepat kalau di zaman sekarang, Pak. Kita bisa bilang kayaknya betul banget gitu. Jadi istilahnya si Olive aja pakai itu, kenapa aku nggak pakai itu ya? Kayaknya dia kan pasti jujur ya reviewnya, dia pasti kan tahu produknya kualitasnya seperti apa, dia aja pakai, kenapa kita nggak coba gitu? Ya karena sekarang tuh personal branding pentingnya untuk toko, orang jadi bisa lebih yakin ya. Kan bukan ini bukan apa istilah KOL atau brand ambassadornya, tetapi memang dari pemilik toko itu sendiri ya bisa ya create branding itu sendiri ya. Ya. Kalau Kofran sendiri nggak buat konten juga? Jujur saya memang belum memulai ya. Saya itu sebenarnya konten kreator tapi sekarang sudah meredup ya. Dulunya sih memang menekuni konten kreator gitu, dunia konten creating. Tapi sekarang mau fokus ini, tapi ya karena sekarang kayaknya harus ya. Jadi mungkin semoga doakan ini teman-teman semuanya, para pemimpin masa depan ya. Katanya ya, semoga iya kita ini semua bisa menjadi konten kreator. Waduh, gitu. Tapi rencana apa buat konten apa? Lebih ke beauty juga kontennya atau? Pastinya nanti pinginnya juga di beauty, tapi kalau aku sih jujur lebih suka dunianya pasti di mix ke ini ya, lebih ke lifestyle, apalagi ke kuliner ya. Jujur dulu memang awalnya seneng content creating kuliner, tapi kesini kan siapa tahu bisa juga masuk ke beauty, karena kebetulan kayaknya di Malang belum banyak juga ya content creator beauty yang male gitu, cowok gitu. Jadi semoga saya bisa menjadi pelopor. Waduh, kita doakan ya. Iya.
Nah, kira-kira ke depannya ada rencana apa nih untuk Olive Store? Apakah memang mau buka toko baru lagi atau mungkin mau, ya saya nggak tahu lah, tambahan ada kafe mungkin di tokonya, ada rencana apa? Pengembangannya. Mungkin kalau Olive Store ini ada berencana untuk ini sih, toko baru kayaknya, toko baru yang konsepnya lebih Modern lah ya. modern. Jadi kayak kan ini kan toko sekarang tuh sangat supermarket banget ya konsepnya. Nanti itu lebih ke comfy terus kayak apa ya, Tematik lah ya. tematik ya. Tematik ya. Kalau sekarang bilang kan apa ya, orang-orang tuh carinya yang unik lah, nggak Iya, mungkin yang biasa-biasa aja gitu. Jadi pingin bikin konsep toko yang nggak kayak biasanya gitu. Yang berbeda. One and only gitu kan ya. Nah, itu ide-ide itu siapa tuh? Dari Co-France atau Olive tuh? Ide-ide, wah saya mau buat toko ada lapangan tenis mungkin Oh. gitu. Ada kan suka tenis ya atau Iya, apa iya. gitu ya. Nah, Iya. nah, itu dari mana tuh ide-ide kayak itu? Biasanya sih kalau Olive ini memang dia idenya banyak ya. Jadi Olive ini memang saya akui anak yang idenya tuh banyak banget gitu. Tapi saya di sini tugasnya malah mempersempit, biasanya malah kayak Oh. yakin kayak begitu Liv, karena dunia ini memang harus ditabrakkan dengan realitas juga ya gitu. Jadi memang sebenarnya biasanya kita akan rembukan lah Pak. Jadi kayak nggak mungkin kita keputusan sendiri gitu, karena kan ada partner-partner yang lain juga gitu ya. Jadi memang keputusan-keputusan itu pasti kita rembukan bersama, mana yang paling tepat untuk customer dan juga operasionalnya juga. Walaupun kita mau seunik apapun, tapi kalau uniknya itu menghambat operasional kan kurang bagus ya gitu. Nanti pengalamannya untuk customer juga pasti akan jelek gitu. Jadi harus balance nih ya, Betul. antara keunikan atau estetika dengan operasional ya. Betul Nggak bisa sekali. semuanya hanya yang penting indah, yang penting Indah, bagus bagus, apa iya. gitu ya. Tetapi secara operasionalnya nggak bisa nyambung dengan ya, desain yang unik tadi. Itu banyak belajar sih kalau Mm-mm. itu. Iya. Karena Dari dulu ini ya. lumayan apa ya, sangat high expectation. Jadi apapun kayak harus perfect gitu. Iya, iya. Ternyata kenyataannya tidak bisa seperti itu ya. Jadi gimana nih ketemu bisa berpartneran berdua ini gimana nih? Menarik nih, Lucu ya Nah, sebenarnya ceritanya ya. nah, Kita tuh bertemunya udah dari zaman kita masih kecil-kecil Kecil. gitu ya. Walaupun saya nggak pernah kecil ya Pak, maksudnya selalu besar di terlalu besar di badan. di umurnya gitu ya. Tapi kita memang udah kenal dari bahkan TK kayaknya ya gitu. Jadi sebenarnya kita itu berkenalan karena orang tua kita. Jadi orang tua kita memang dekat, bestie banget gitu kan. Akhirnya kita juga akhirnya saling kenal. Terus akhirnya kemarin waktu Olive ada rencana pembangunan offline store ini, Olive Store Kosmetik ini, saya tiba-tiba diajak gitu. Ke Duty ya. Iya. Panggilan saya Duty sebenarnya Pak memang. Makanya Duty. iya, jangan bingung nanti kalau kok dipanggilnya Duty gitu gitu ya. Panggilan saya memang Duty. Oke, ya ini harus buat konten kuliner kelihatannya masakan Cocok ya. Malang gitu ya. Siap. Kalau Oke. begitu. Ya awalnya begitu Pak. Iya. Jadi ya itulah dari pertemanan jadi bisnis partner Jadi ya. bisnis Yes. partner, benar. Tapi biasanya yang lebih ini apa nih, yang lebih apa ya istilahnya, yang nggak bisa dibilangin siapa? Olive atau Kak Freni? Kalau misalnya tiba-tiba saya mau ini gitu. Saya kayaknya sama-sama kadang-kadang Sama-sama ya. ada momen-momen saya nggak bisa dibilangin, ada momen-momen Iya. Olive juga kayaknya Bersikukuh, ngotot nggak gitu mau kan. gitu. Iya. Nah, Saya- gimana cara biar akhirnya ya udah saya oke terima lah gitu, atau si Olive bilang ya udahlah oke juga ide kamu, saya ikut. Biasanya sih kita bakal rundingin lagi ya. Iya. Jadi kalau kita masih sama-sama punya prinsip yang beda, Hmm. oke kita duduk bareng, kita coba jabarin ini Pro and positifnya con- benar. iya, Kita pro and akan cons-nya. langsung lihat dulu pro and cons-nya ini yang lebih banyak pro-nya mana, yang lebih banyak cons-nya mana gitu. Jadi kita bisa decide satu keputusan yang kayaknya oke, ini yang paling oke gitu. Yang penting ya walaupun ada perbedaan pendapat harus dirembukan lah ya, harus carikanlah solusi yang terbaik lah ya Yes, untuk kemajuan toko itu sendiri. bener. Amin. Amin. Aminkan amin. dulu ya. Diaminkan ya. Ya. Ini siapa yang mau Olive atau Co-France boleh. Mungkin banyak yang belum tahu nih, baru setahun. Mungkin alamat tokonya di mana, terus mungkin ada sosial medianya apa alamatnya. Jadi monggo silahkan. Oke.
Olive Store ini di Jalan Soekarno-Hatta, Blok A nomor 1. Ini dekatnya apa ya kalau bilang Ya ini sebenarnya pasti poros cari aja di Iya, di Google aplikasi Maps Anda Maps, gitu iya. kan pasti. Heeh. Pasti ada. Terus untuk sosmednya kita ada di Olive Store Official. Itu di Instagram juga sama, Shopee maupun e-commerce manapun juga sama. TikTok pun kita juga sama. Gitu sih. Mm-mm. Terus kalau Frans mau Apa ya? info-info misalnya Info apa ya? untuk warga Malang yang Waduh. ingin cantik, yang ingin Benar seperti Ciolive, datang ke Olive Store. Sebenarnya kita cuma mau menginformasikan aja kalau memang teman-teman warga Malang atau mungkin luar kota yang lagi main ke Malang gitu ya. Kalau memang teman-teman ada istilahnya kebutuhan gitu ya untuk tampil lebih cantik, bisa membawa kepercayaan diri, kita hadir di sini sebenarnya nggak cuma jualan aja teman-teman ya. Jadi kita meyakini kita hadir di sini bisa jadi partnernya teman-teman, bisa jadi istilahnya rekan konsultasi kulit gitu lah ya, kulit dan juga kecantikan. Jadi teman-teman kalau ada problem apapun, please come to Olive Store. It's okay. Kita sudah ada teman-teman di sini yang siap untuk membantu segala permasalahan ataupun kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab gitu kan. Sekarang kan dunia Google itu kan sangat banyak ya, dunia internet itu semuanya takut ada yang bisa dipercaya dan tidak dipercaya gitu. Jadi silakan kalau mau datang ke sini, kita bisa jadi rekan kecantikan buat teman-teman semuanya. Dijamin barangnya ori, terjangkau gitu ya. Pastinya pas buat dompet-dompet para mahasiswa ya. Silakan para mahasiswa kalau mau ke sini ya, mahasiswa Malang. Olive Store Cosmetic. Carinya kalau di Maps Olive Store Cosmetics atau bisa ke IG tadi ya, bener. Olive Store Official. Ciolive, kalau Frans saya ada kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Iya. Terima kasih Terima juga. kasih Pak Sam sudah disempatkan waktunya dari Jakarta jauh-jauh ke Malang untuk bertanya-tanya. Ngobrol-ngobrol Iya, lah ya. ngobrol-ngobrol. Senang dapat sharing-sharing kan. Mm. Ini juga bisa membawa wawasan lah ya buat kita semua yang mungkin baru mau buka bisnis, mau buka toko kan bisa belajar lah. Iya, sama-sama belajar sih ya di sini. Ya, semoga insight-insightnya walaupun kita masih muda-muda, kita juga masih newbie lah ya, tapi semoga ada beberapa yang bisa dicomot-comot sama teman-teman calon pemimpin masa depan. Asik. Bener gak sih Iya. manggilnya teman-teman ini ya? Bener Bener sekali. ya. Oke. Oke. Siap. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Demikian podcast SI Indonesia bersama Ko Frans dan Ciolive dari Olive Store Cosmetic di Malang. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.